Apa jadinya ketika sekelompok pria yang membenci iman Kristen menyerbu sebuah biara dengan niat jahat, namun justru berhadapan langsung dengan kehadiran Tuhan Yesus sendiri? Malam yang seharusnya penuh kekerasan berubah menjadi titik balik yang menggetarkan jiwa. Cahaya dari langit turun, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengasihi. Tangisan, pertobatan, dan mujizat terjadi di tempat yang semula dirancang untuk kehancuran. Dari penganiaya menjadi pelayan, dari pembenci menjadi saksi Kristus. Ini bukan kisah biasa, ini adalah perjalanan nyata dari kelamnya kebencian menuju terang pengampunan. Saksikan bagaimana kasih Tuhan mengubah lembah dosa menjadi bukti nyata kuasa pertobatan. Siapkah hatimu tersentuh juga? Di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk pusat pemerintahan, berdiri sebuah komunitas kecil yang dipenuhi kedamaian. Di tengah komunitas ini terdapat sebuah biara tua yang dijaga oleh sekelompok biarawati. Salah satunya adalah Suster Maria, seorang wanita sederhana yang penuh kasih dan pengabdian. Biara itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat penampungan anak yatim dan pusat pengobatan bagi masyarakat sekitar. Di balik senyumnya yang lembut, Maria menyimpan iman yang kuat dan tak tergoyahkan kepada Yesus Kristus. Ia percaya bahwa kasih dapat mengalahkan kebencian yang paling dalam sekalipun. Namun, di sisi lain kota, tersembunyi kelompok pria yang memiliki kebencian mendalam terhadap umat Kristen. Mereka bukan sekadar radikal, tapi juga terorganisir dengan rapi. Dipimpin oleh seorang pria keras bernama Fikri, kelompok ini meyakini bahwa umat Kristen adalah ancaman bagi kemurnian keyakinan mereka. Mereka menganggap keberadaan gereja dan biara di kota mereka sebagai penghinaan. Bagi mereka, kehadiran Suster Maria dan para biarawati adalah simbol penaklukan budaya asing yang harus dihapuskan. Retorika kebencian terus mereka sebarkan melalui pertemuan gelap dan forum-forum tertutup. Salah satu anggota kelompok itu bernama Rahman, seorang pria muda yang sejak kecil ditanamkan kebencian oleh ayahnya terhadap agama Kristen. Namun, berbeda dari yang lain, Rahman tidak sepenuhnya yakin. Ia seringkali diam dalam pertemuan dan enggan berteriak seperti yang lain. Di matanya, ada keraguan yang tumbuh. Hatinya masih menyimpan tanya, meskipun mulutnya tetap bungkam. Setiap kali ia melihat anak-anak bermain di halaman biara, sesuatu dalam dirinya bergetar, kenangan masa kecil yang tak ia pahami sepenuhnya. Pada suatu malam, Fikri dan kelompoknya memutuskan akan menyerang biara itu. Bukan hanya sebagai simbol perlawanan, tapi juga bentuk unjuk kekuatan terhadap komunitas Kristen. Mereka menyusun rencana yang terperinci, mulai dari jam serangan hingga peran masing-masing orang. Suster Maria menjadi target utama mereka. Mereka ingin mempermalukannya sebagai pesan bahwa tidak ada tempat bagi kasih di kota yang mereka anggap suci ini. Kebencian telah membutakan hati mereka. Mereka tidak lagi melihat manusia sebagai manusia, tapi sebagai musuh yang harus disingkirkan. Rahman, meski tidak setuju, tetap mengikuti rencana itu. Ia merasa terjebak, takut dianggap pengkhianat jika menolak, tapi juga merasa berdosa karena hatinya tidak bisa menerima kekerasan itu. Malam itu, ia tak bisa tidur. Wajah Suster Maria terus terbayang dalam pikirannya. Sosok wanita tua yang setiap hari membagikan makanan dan menolong orang sakit, bahkan tanpa memandang agama. Ia pernah melihat sendiri bagaimana Maria menolong seorang pemuda dari komunitasnya yang terluka dalam kecelakaan. Tapi semua itu seolah tak berarti di hadapan tekanan dari kelompoknya. Keesokan harinya, kelompok itu mulai bergerak. Mereka mengenakan pakaian hitam, membawa senjata tajam dan benda tumpul, berjalan dengan keyakinan gelap di wajah mereka. Mereka memilih malam Jumat untuk menyerang, hari yang mereka anggap penuh simbol kekalahan bagi umat Kristen. Dalam diam, Rahman berharap sesuatu akan menggagalkan rencana ini. Ia berjalan paling belakang, menunduk, berdoa dalam hati kepada Tuhan yang belum sepenuhnya ia kenal. Jika engkau benar ada, bisiknya dalam hati, tolong hentikan kami. Sementara itu, Suster Maria merasakan sesuatu yang aneh malam itu. Ia bangun lebih awal dari biasanya dan berjalan ke kapel kecil di biara. Ia berlutut di hadapan salib Yesus, berdoa dengan sungguh-sungguh. Entah mengapa, hatinya gelisah. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam ujian besar bagi imannya. Ia hanya tahu bahwa kasih harus tetap diberikan, bahkan jika dunia membalasnya dengan kebencian. Di kapel itu, ia memohon perlindungan, bukan untuk dirinya, tapi untuk semua orang, termasuk musuh-musuhnya. Ketika kelompok itu mendekat ke biara, suasana menjadi mencekam. Jalanan sepi, angin malam terasa dingin menusuk tulang. Mereka membungkam lampu senter, berjalan perlahan melewati pagar dan mendekati pintu utama. Fikri memberi aba-aba dengan tangan, siap memimpin serangan.
Rahman berdiri kaku, peluh membasahi dahinya. Di tangannya ada besi panjang, tapi hatinya kosong. Ia tidak tahu mengapa ia masih berdiri di sana. Tapi sebelum tangan Fikri menyentuh gagang pintu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari langit, jauh lebih terang dari cahaya lampu biasa. Mereka semua berhenti, menutup mata karena silau. Langit malam terbuka seperti ditarik tangan tak terlihat, dan suara bergema dari kejauhan, lembut, tapi menggetarkan. Suara itu tidak berbicara dengan bahasa manusia, tapi semua orang mengerti isinya. Suara yang penuh kasih dan otoritas, seperti ayah yang menegur anaknya. Para pria itu jatuh tersungkur ke tanah, tak berdaya. Rahman menangis. Ia tahu, malam itu, mereka tidak sedang melawan manusia. Mereka sedang berhadapan langsung dengan kekuatan ilahi. Suster Maria membuka pintu biara dan melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Para pria yang sebelumnya datang dengan niat jahat kini terbaring di tanah, tubuh mereka gemetar, mata mereka basah. Cahaya terang masih menyinari halaman biara, membuat semuanya tampak seperti siang hari. Maria tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berlutut dan mulai berdoa. Ia tahu, Yesus telah turun tangan. Bukan dengan pedang atau api, tapi dengan kasih dan kuasa yang tak dapat disangkal. Cahaya itu tidak seperti cahaya biasa. Ia tidak menyilaukan mata seperti matahari, tapi menyinari hati seperti pelita yang menyingkap segala kegelapan di dalam jiwa. Para pria itu tergolek di tanah, tubuh mereka terasa lemas, seolah semua tenaga mereka tersedot keluar. Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri, bahkan Fikri, sang pemimpin yang dikenal paling keras, hanya bisa menutup wajahnya sambil menangis tertahan. Tak ada seorang pun yang berani bersuara. Semua membisu. Dalam diam itu, cahaya terus memancar dari langit, mengelilingi biara dengan kehangatan dan kuasa yang suci. Rahman merasakan tubuhnya seperti dibuka dari dalam. Ia tidak melihat apapun secara fisik, tapi di dalam pikirannya, ingatan demi ingatan bermunculan. Ia melihat masa kecilnya, ibunya yang lembut, meninggal ketika ia masih muda. Ayahnya berubah menjadi keras, mengisi rumah dengan kekerasan dan kebencian. Setiap kali Rahman bertanya tentang kasih, ayahnya menjawab dengan amarah. Malam itu, Rahman menyadari, kebencian yang selama ini tumbuh dalam dirinya bukan berasal dari keyakinan yang sejati, tapi dari luka yang belum pernah disembuhkan. Di sisi lain, Fikri mulai menjerit, seolah sedang disiksa. Tapi tidak ada yang menyentuhnya. Yang menyiksa hanyalah suara di dalam hatinya sendiri, suara kebenaran yang selama ini ia tolak. Ia melihat wajah orang-orang yang pernah ia sakiti, termasuk anak kecil yang pernah ia pukul hanya karena membawa salib kecil di lehernya. Ia mulai memohon ampun, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang malam itu tak bisa lagi ia sangkal. Seluruh hidupnya terhampar di hadapannya seperti gulungan kertas yang dibuka oleh tangan surgawi. Suster Maria tetap berlutut, air matanya mengalir dalam diam. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Ia mengangkat tangan ke langit dan mulai memuji Tuhan dengan pujian lembut. Lagu pujian itu terdengar seperti doa dalam bahasa malaikat, tidak keras, tapi menembus hati siapapun yang mendengarnya. Para biarawati mulai berdatangan, satu persatu keluar dari biara dan ikut berlutut di halaman. Mereka bergandengan tangan, membentuk lingkaran kasih di sekitar para pria yang terbaring tak berdaya. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Aku mengasihi kalian, meski kalian membenciku. Aku datang bukan untuk menghancurkan kalian, tapi untuk menyelamatkan kalian dari dirimu sendiri. Kalimat itu seperti pisau yang memotong lapisan-lapisan tebal kebencian di dalam hati. Para pria mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena malu dan hancur. Mereka sadar, mereka telah berusaha menyerang pribadi yang sebenarnya selama ini mengasihi mereka lebih dari siapapun. Cahaya itu lalu mulai bergerak pelan, seperti awan yang turun dari langit. Di tengah cahaya itu, muncul sosok bercahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajahnya seperti matahari, tapi penuh kelembutan. Tangannya terbuka, lukanya terlihat jelas. Tidak ada kata-kata, tapi semua orang tahu siapa dia. Dialah Yesus. Dia tidak berbicara dengan mulutnya, tapi dengan hadiratnya. Ia tidak menghukum mereka dengan murka, tapi memandang mereka dengan kasih yang membuat mereka tak mampu berdiri. Rahman menggigil hebat. Ia merasa seperti telanjang di hadapannya, bukan secara fisik, tapi rohani. Semua keburukan dan kebenciannya terungkap di hadapan cahaya itu. Tapi yang mengejutkannya, Yesus tidak berpaling darinya.
Sebaliknya, Yesus justru mendekat dan menatapnya dengan tatapan yang membuat lutut Rahman lemas. Di mata itu, ia tidak melihat kebencian. Ia melihat pengampunan. Saat itu juga, hati Rahman meledak dalam tangisan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dicintai tanpa syarat. Para pria lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka berlutut perlahan, tubuh mereka masih gemetar, tapi wajah mereka berubah. Tak ada lagi kebencian, tak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan keinginan untuk berubah. Mereka mulai saling berpelukan, tanpa kata-kata. Fikri, yang selama ini menjadi sumber api kebencian, kini terduduk memeluk tanah sambil mencium debu halaman biara. Ia berteriak, "Ampuni aku, Tuhan, aku tak tahu apa yang kulakukan." Suaranya serak, tapi tulus. Kemudian, cahaya itu mulai meredup secara perlahan. Bukan karena pergi, tapi karena sudah meninggalkan jejak di hati mereka semua. Sosok Yesus perlahan menghilang ke dalam cahaya, lalu semuanya kembali seperti semula. Langit malam kembali gelap, hanya diterangi bintang-bintang. Tapi yang berubah bukan langit, melainkan isi hati manusia di bawahnya. Rahman berdiri perlahan, memandang sekeliling. Ia melihat wajah teman-temannya yang basah oleh air mata. Mereka semua tahu, hidup mereka takkan pernah sama lagi. Di dalam keheningan itu, Suster Maria berdiri, mendekati para pria itu. Ia tidak membawa kemarahan, hanya senyum dan tangan yang terbuka. "Mari masuk," katanya lembut, "kita mulai dari awal." Dan mereka pun masuk ke dalam biara yang sebelumnya hendak mereka hancurkan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai jiwa-jiwa yang baru dilahirkan. Setelah malam yang penuh cahaya dan pertobatan itu, suasana biara berubah menjadi tempat pemulihan batin. Para pria yang tadinya datang untuk menghancurkan kini duduk diam di dalam ruang tamu biara. Kepala mereka tertunduk. Mereka tampak seperti anak-anak yang baru saja ditegur oleh ayah mereka. Tak satu pun dari mereka berani menatap wajah Suster Maria secara langsung, terlebih lagi wajah para biarawati yang sebelumnya menjadi sasaran kebencian mereka. Tapi Maria tidak menyambut mereka dengan kemarahan atau caci maki. Ia menyuguhkan roti hangat dan air, lalu berkata pelan, "Mari kita makan bersama." Para biarawati yang lain juga mengikuti teladan Maria. Mereka tidak menghakimi, meskipun sebagian masih tampak waspada. Tapi kasih yang terpancar dari wajah Suster Maria menjadi jembatan bagi semua. Rahman mengambil segelas air dan menyeruputnya perlahan, lalu menangis tanpa suara. Tangis itu bukan karena rasa sakit fisik, melainkan rasa malu dan hancurnya kebanggaan yang selama ini membentengi hatinya. Ia tidak tahu bagaimana caranya menebus semua kesalahan yang sudah dilakukan, tapi ia tahu ia harus memulai dari satu hal, kejujuran. Setelah makan, Suster Maria mengajak mereka ke ruang doa kecil di dalam biara. Ruangan itu penuh cahaya lilin dan salib Kristus yang sederhana menggantung di dinding. Mereka semua duduk bersila di lantai. Maria membuka pembicaraan, "Tuhan telah menyentuh kalian semalam. Tapi itu baru permulaan. Yang lebih penting adalah bagaimana kalian melangkah setelah ini." Ia menatap Rahman dengan tenang. "Kamu ingin berbicara sesuatu, anakku?" Rahman terkejut, tapi ia tahu bahwa ini waktunya berbicara. Dengan suara pelan dan terbata, Rahman mulai menceritakan kisah hidupnya. Ia bercerita tentang ibunya yang lembut dan cintanya yang besar kepada Tuhan, lalu kematian tragisnya yang membuat rumah mereka berubah menjadi tempat penuh amarah. Ayahnya yang keras selalu memaksanya membenci segala yang berbeda. Ia mengaku bahwa semua kebencian yang ia bawa bukan berasal dari hatinya sendiri, tapi dari luka-luka lama yang tak pernah sembuh. Ia bahkan mengaku bahwa ia sudah lama tidak percaya pada kekerasan, tapi ia terjebak dalam lingkaran persaudaraan yang salah. Suster Maria mendengarkan tanpa menyela. Air matanya mengalir, tapi ia tetap diam, membiarkan Rahman mengeluarkan semua beban di hatinya. Setelah Rahman selesai, pria lain bernama Haris mulai berbicara. Ia juga mengaku bahwa hidupnya penuh dengan kebingungan dan kehampaan. Ia tidak pernah tahu bahwa Tuhan bisa sedekat itu. Selama ini ia mengira Tuhan hanya milik kelompoknya sendiri. Tapi malam itu, ia melihat kasih yang melampaui batas agama, bahasa, dan dendam. Satu persatu pria-pria itu membuka hati mereka. Mereka bukan lagi geng yang berisi amarah, tapi sekumpulan jiwa-jiwa yang luka dan haus pengampunan. Ada yang mengaku pernah menendang salib gereja, ada yang pernah menuliskan kata-kata hinaan di tembok biara. Tapi semua dosa mereka terasa kecil dibandingkan besarnya kasih Tuhan yang mereka alami. Dalam ruang doa kecil itu, mereka bersimpu di hadapan salib dan meminta pengampunan, bukan karena takut,
tapi karena sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya. Beberapa hari berikutnya, Rahman sering datang ke biara sendirian. Ia mulai membantu membersihkan halaman, mengecat pagar, dan bahkan menimba air untuk anak-anak. Para warga yang melihatnya sempat terkejut, pemuda yang dulu ditakuti kini berubah seperti pelayan yang rendah hati. Maria mengamati perubahan itu dari jauh. Ia tahu bahwa benih kasih yang ditanam Tuhan sedang bertumbuh di hati Rahman. Ia tidak memaksa Rahman untuk menjadi Kristen. Ia hanya menunjukkan kasih dan membiarkan Tuhan bekerja sendiri dalam diam. Suatu hari, Rahman menemukan sebuah Injil kecil di lemari perpustakaan biara. Ia membacanya diam-diam, halaman demi halaman. Hatinya tersentuh saat membaca khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalimat itu seolah ditulis langsung untuknya. Ia merasa seolah Yesus sedang berbicara langsung kepadanya. Malam itu, ia duduk di bawah pohon besar di halaman biara, menatap langit dan berkata, "Tuhan, kalau Engkau benar mengasihi aku, bentuklah aku jadi orang baru." Pagi berikutnya, ia mengetuk pintu ruang doa dan berkata pada Maria, "Aku ingin mengenal Tuhanmu lebih dalam." Maria tersenyum, tapi tidak langsung menjawab. Ia lalu mengambil salib kecil dan berkata, "Mengenal Tuhan bukanlah tentang simbol, tapi tentang perubahan hati. Dan aku melihat itu sudah dimulai dalam dirimu, Rahman." Hari itu menjadi awal baru dalam hidup Rahman. Ia mulai mengikuti pelajaran rohani, bukan karena paksaan, tapi karena haus akan kebenaran. Rahman tahu bahwa jalan pertobatan bukanlah jalan yang mudah. Ia masih harus menghadapi keluarganya, teman-teman lamanya, dan masyarakat yang belum tentu bisa menerima perubahannya. Tapi ia tak lagi takut. Sebab ia tahu, cahaya itu tidak hanya turun dari langit satu malam, tapi kini tinggal dalam hatinya selamanya. Dan dari luka-luka yang dulu menyiksa, kini tumbuh kasih yang menyembuhkan. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian di biara. Kota yang dulunya dirundung ketegangan kini perlahan berubah menjadi lebih tenang. Namun bagi Rahman, kedamaian di dalam hatinya masih terasa rapuh. Ia tahu, pertobatannya belum selesai. Masih ada satu hal besar yang menunggu, menghadapi teman-temannya yang belum ikut tersentuh oleh cahaya Tuhan. Sebagian dari mereka tidak ikut malam itu, sebagian lainnya melarikan diri sebelum cahaya turun. Mereka belum tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Dan Rahman merasa, ia harus membawa kisah ini kembali ke tempat di mana semuanya bermula, lembah tempat kelompok mereka biasa berkumpul. Lembah itu adalah tempat yang terpencil dan tersembunyi di balik hutan kecil. Di sanalah ide-ide kebencian tumbuh subur, tempat di mana Fikri dulu membakar semangat para pemuda dengan retorika keras. Rahman berjalan sendirian ke sana pada suatu sore, membawa hanya satu barang, sebuah Injil kecil yang kini selalu ia simpan di kantong bajunya. Sesampainya di sana, ia mendapati beberapa wajah yang ia kenal, Arif, Jamal, dan Wahyu, orang-orang yang dulu bersamanya membenci segala yang berbau Kristen. Mereka memandangnya dengan heran dan waspada. "Apa yang kamu cari di sini, Rahman?" tanya Arif dengan suara kaku. "Kau sudah jadi orang suci sekarang? Mau menginjil ke kita?" Candaan pahit itu memancing tawa sinis dari yang lain. Tapi Rahman tidak terpancing. Ia menatap mereka dengan tenang. "Aku hanya ingin cerita sesuatu," katanya sambil duduk di atas batu besar. Tak ada yang mencegah, meskipun suasananya tegang. Rahman membuka Injil kecil itu dan berkata, "Aku nggak minta kalian percaya. Aku cuma minta kalian dengarkan." Ia mulai bercerita, bukan dengan gaya pengkhotbah, tapi dengan suara seorang saudara. Ia menceritakan malam itu, cahaya dari langit, suara yang menembus hati, Yesus yang hadir bukan untuk menghukum, tapi menyelamatkan. Ia menceritakan rasa malu, rasa tertelanjang, dan bagaimana kasih yang tak bersyarat mampu membuatnya menangis. Arif awalnya mencibir, tapi semakin lama, matanya memudar. Jamal terdiam. Wahyu menggenggam kedua tangan erat, seolah sedang menahan sesuatu. Tak ada yang bicara selama beberapa menit setelah Rahman selesai berbicara. "Aku tahu kalian gak akan langsung percaya," lanjut Rahman, "tapi aku udah lelah hidup dalam kebencian. Aku capek menyalahkan orang lain atas rasa sakitku sendiri. Dan, aku cuma ingin kalian tahu bahwa ada kasih yang lebih besar dari semua itu." Ia membuka halaman di Injil dan membacakan satu ayat yang sangat berarti baginya. "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ayat itu membuat suasana makin hening. Tak ada suara, hanya desir angin di pepohonan. Beberapa hari kemudian, Haris,
salah satu pria yang ikut malam pertobatan, mendatangi Rahman. Ia mengatakan bahwa ia penasaran dengan apa yang Rahman katakan. Ia ingin melihat langsung. Rahman pun mengajaknya ke gereja pada hari Minggu. Haris menyamar sebagai orang asing, mengenakan topi dan jaket besar. Di gereja, ia duduk di bangku belakang, menyaksikan umat berdoa dan bernyanyi. Haris bukan orang yang mudah percaya, tapi ada sesuatu yang ia rasakan di dalam gereja itu. Bukan karena tempatnya mewah, justru sebaliknya, kesederhanaan dan damai yang menyelubungi membuatnya terdiam. Setelah kebaktian, mereka mampir ke biara. Di sana, Haris melihat anak-anak yatim bermain, para biarawati merawat tanaman, dan Suster Maria yang dengan penuh kelembutan menyapa mereka. Tak ada kemewahan, tak ada tipu daya. Hanya kasih yang tulus dan kerja keras yang nyata. Haris tak berkata apa-apa saat itu. Tapi di matanya, Rahman melihat tanda-tanda yang dulu juga ia rasakan, rasa haus akan kebenaran yang sejati. Malam itu, mereka duduk berdua di beranda biara, membicarakan hidup, luka lama, dan harapan baru. Hari-hari berikutnya, Haris mulai sering kembali. Ia membantu membersihkan halaman, sesekali ikut menyimak renungan. Suster Maria menyambutnya dengan tenang, tanpa memaksa, seperti yang ia lakukan pada Rahman. Dan Rahman mulai merancang sesuatu. Pertemuan lebih besar di lembah, bukan untuk menebar kebencian seperti dulu, tapi untuk menyampaikan pesan yang ia terima dari Tuhan. Kasih bisa menembus apapun, bahkan hati yang paling membatu sekalipun. Ia mengajak Haris, dan bersama-sama mereka mengumpulkan beberapa teman lama yang masih bisa diajak bicara. Kali ini, mereka membawa roti, air, dan kitab kecil yang bukan untuk dipaksakan, tapi untuk dibagikan jika ada yang ingin membaca. Pertemuan di lembah itu menjadi saksi awal bagaimana Tuhan mulai bekerja melalui bekas pelaku kebencian. Mungkin belum banyak yang berubah, tapi benih sudah ditanam. Dan seperti segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, benih itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Di lembah yang dulu dipenuhi sumpah serapah, kini mulai terdengar bisikan doa. Masih pelan, masih kecil. Tapi itu cukup untuk menggetarkan langit. Rahman tahu, ia tak lagi sendiri. Tuhan sedang bekerja. Dan kasih Kristus telah menyalakan api baru di tengah reruntuhan kebencian. Pagi itu, matahari terbit lebih lembut dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti lembah yang dulu menjadi tempat persembunyian kegelapan, kini perlahan menjadi tempat kesaksian terang. Rahman berdiri di tengah lembah dengan salib kecil tergantung di lehernya. Di sekitarnya, mulai berdatangan wajah-wajah lama, teman-temannya dari masa lalu. Sebagian masih mengenakan ekspresi curiga, sebagian bingung, dan beberapa sudah tampak tenang. Mereka datang bukan karena ancaman, melainkan karena penasaran. Ada yang bilang Rahman kini, kerasukan Yesus. Ada pula yang hanya ingin tahu kenapa teman lamanya kini berubah drastis. Rahman membawa gitar tua dan sebuah bangku kecil. Ia duduk dan mulai memetik senar pelan, lalu menyanyikan lagu sederhana tentang kasih yang memulihkan. Suaranya tidak sempurna, tapi ketulusan dalam nyanyiannya mengisi udara. Di bawah pohon besar tempat mereka dulu menyusun rencana-rencana gelap, kini terdengar lagu tentang pengampunan. Setelah lagu usai, Rahman berdiri dan mulai berbicara, bukan sebagai pengkhotbah, tapi sebagai sahabat. Kita semua tahu, aku bukan orang suci. Aku dulu bersama kalian. Aku pun membenci, bahkan lebih dari kalian. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Ia menceritakan lagi apa yang terjadi di biara, kini dengan lebih jujur dan emosional. Ia tidak melebih-lebihkan, tidak memaksa. Ia hanya berkata bahwa malam itu ia merasa disentuh oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Dan kekuatan itu bukan berupa teriakan atau pedang, melainkan cahaya dan kasih. Aku tidak pernah menyangka bahwa Tuhan bisa mengasihi orang seburuk aku. Tapi itulah yang terjadi. Dan jika Tuhan bisa mengampuni aku, maka Dia juga bisa mengampuni kalian, katanya sambil menatap setiap wajah di depannya. Kerumunan hening. Bahkan suara burung pun terasa seperti berhenti sejenak. Haris maju ke depan dan berdiri di samping Rahman. Aku juga ada di sana, katanya tegas. Awalnya aku pikir Rahman gila. Tapi setelah aku datang ke gereja, setelah aku lihat sendiri bagaimana mereka hidup, aku tahu, kasih mereka nyata. Bukan omong kosong. Mereka tidak memaksa, tapi mereka mengasihi. Dan itu membuatku bertanya, kenapa kita takut pada kasih? Kalimat itu membuat beberapa orang mulai menunduk, merenung. Seorang pria bernama Idris, dulu salah satu yang paling beringas, berdiri dan berkata,
Aku masih belum percaya sepenuhnya. Tapi aku iri melihat kalian tenang. Aku capek marah-marah. Aku capek benci orang. Dan, aku cuma ingin tahu, bisa nggak Tuhan mengampuni orang seperti aku? Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Rahman mendekatinya, memeluknya erat, dan berkata, dia sudah mengampunimu bahkan sebelum kamu minta. Pelukan itu seperti pecahnya tembok yang bertahun-tahun dibangun dalam hati banyak pria di sana. Satu persatu pria-pria itu mulai berdiri, bukan untuk bersorak seperti dulu, tapi untuk mengakui beban mereka. Ada yang mengaku pernah menghina orang Kristen di pasar. Ada yang mengaku dulu ikut merencanakan pembakaran gereja. Ada yang bahkan menangis sambil memohon agar Tuhan menolongnya keluar dari lubang gelap yang ia gali sendiri. Rahman dan Haris hanya mendengarkan. Mereka tidak menghakimi. Mereka tahu, malam itu Tuhan sedang bekerja, dan mereka hanya alat kecil yang membawa pesan pengampunan. Suster Maria yang mengetahui rencana ini dari Rahman, datang ke lembah bersama beberapa biarawati dan Pastor Markus. Mereka membawa roti, air, dan salib kayu kecil. Ketika mereka sampai, para pria itu berdiri, diam, sebagian takut, sebagian malu. Tapi Maria tersenyum dan berkata, kami datang bukan untuk dihakimi, tapi untuk mendengar, dan kalau kalian bersedia untuk mendoakan. Pastor Markus selalu berbicara singkat tentang kasih Kristus, tentang salib, dan tentang kebebasan dari belenggu kebencian. Suaranya tenang, tapi tegas. Ia menawarkan, siapa yang mau menyerahkan hidupnya untuk dipulihkan, silakan maju. Rahman menjadi orang pertama yang maju, lalu Haris, lalu Idris. Dan seperti banjir yang menembus tanggul, puluhan pria menyusul ke depan, berlutut satu persatu. Beberapa menangis keras, beberapa hanya menggigit bibir menahan sesak. Pastor Markus dan Maria mendoakan mereka satu persatu, meletakkan tangan di atas kepala mereka, memohon agar Tuhan menyentuh, mengubahkan, dan membebaskan. Tidak ada musik megah, tidak ada sorak-sorai. Hanya air mata dan pelukan, dan langit lembah yang seolah ikut menyaksikan keajaiban ilahi terjadi. Pada akhir pertemuan, puluhan pria itu bersujud bersama, dan untuk pertama kalinya mereka menyebut nama Yesus bukan dalam hinaan, tapi dalam pengharapan. Tuhan Yesus, kalau Engkau sungguh hidup, ubahlah kami. Suara mereka lirih, tapi serempak. Hari itu menjadi saksi lahirnya pertobatan massal yang tidak direncanakan oleh manusia, tapi digerakkan oleh tangan Tuhan sendiri. Tidak semua dari mereka langsung menjadi pengikut Kristus, tapi semua dari mereka membawa pulang sesuatu yang belum pernah mereka miliki sebelumnya, damai. Malam itu, lembah itu tidak lagi gelap. Obor kecil dinyalakan di sekeliling batu besar tempat Rahman pertama kali bersaksi. Mereka menyebut tempat itu, batu kesaksian. Dan di atasnya, dipasang salib kayu sederhana sebagai pengingat bahwa kasih Kristus telah menembus tempat yang paling penuh kebencian. Rahman menatap bintang-bintang dan tersenyum. Ia tahu, ini baru awal. Tapi awal yang sungguh luar biasa. Setelah peristiwa di lembah, kehidupan di kota itu berubah secara perlahan namun pasti. Banyak orang mulai membicarakan tentang kebangkitan di lembah, dan bagaimana sekelompok pria yang dulu dikenal sebagai penghasut kebencian kini berubah menjadi pelayan masyarakat. Perubahan ini mengejutkan semua pihak, terutama para warga Kristen yang selama ini hidup dalam ketakutan. Awalnya mereka mencurigai, apakah ini hanya sandiwara atau strategi tersembunyi? Tapi waktu membuktikan bahwa perubahan itu nyata. Kasih Kristus memang telah mengubah batu menjadi daging. Rahman dan Haris menjadi tokoh penting dalam proses ini. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah-rumah warga yang pernah mereka sakiti, mengetuk pintu demi pintu dan meminta maaf dengan tulus. Mereka membawa roti dan air, bukan untuk menyogok, tapi sebagai tanda damai. Tidak semua pintu dibuka. Ada yang langsung menutup pintu dengan ketakutan, ada pula yang memaki. Tapi Rahman tidak membalas. Ia hanya menunduk dan berkata, kami layak dimaki. Tapi izinkan kami menebus masa lalu. Ucapan itu perlahan meluluhkan hati banyak orang. Suster Maria mendampingi mereka dalam beberapa kunjungan. Ia bukan hanya memberikan penguatan rohani, tapi juga menjadi saksi hidup dari kasih yang tak pernah menyerah. Di beberapa tempat, warga mulai mengundang mereka masuk, mendengarkan kesaksian mereka, bahkan ada yang mulai berdoa bersama. Dalam waktu beberapa minggu, komunitas yang dulu terpecah oleh kebencian mulai tersambung kembali oleh kasih. Banyak anak-anak yang dulu dilarang bermain dengan anak muslim kini saling bertukar makanan dan mainan tanpa rasa curiga. Tak berhenti di situ, para pria yang sudah bertobat mulai membentuk kelompok kerja sosial.
Mereka membersihkan selokan, memperbaiki rumah warga miskin, dan membantu membangun kembali gereja yang dulu mereka rusak. Rahman memimpin mereka tanpa ambisi pribadi, hanya dengan satu tujuan, menebus masa lalu. Bahkan Fikri, yang awalnya menghilang setelah malam pertobatan, akhirnya muncul kembali dengan langkah malu-malu. Ia berdiri di halaman gereja, menunduk, lalu berlutut di hadapan Maria sambil berkata, "Saya tak pantas diampuni." Tapi Maria mengangkat wajahnya dan menjawab, "Yesus tidak menuntut kepantasan, dia menawarkan pengampunan." Fikri pun bergabung. Ia menjadi yang paling rajin membersihkan gereja dan membangun jembatan kayu ke desa sebelah. Tak sedikit warga Muslim yang menertawakan perubahan itu, menganggap mereka murtad atau lemah. Tapi para pria itu tidak goyah. Mereka tahu siapa yang mereka ikuti sekarang. Mereka tidak berusaha menjadi Kristen karena paksaan, tapi karena pertobatan sejati yang tumbuh dari pengalaman langsung dengan kasih Kristus. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah amarah, tapi kelembutan yang tak tergoyahkan. Salah satu langkah terbesar yang diambil komunitas ini adalah mengadakan acara bersama lintas agama di lapangan utama kota. Acara itu diberi nama Hari Damai, dan dihadiri oleh pemuka agama Islam, Kristen, dan beberapa tokoh adat. Tidak ada ceramah panjang, hanya doa bersama, makan bersama, dan pertunjukan anak-anak dari berbagai latar belakang. Rahman diminta untuk berbicara di hadapan ratusan orang. Ia berdiri di panggung dengan salib kecil tergantung di lehernya, namun wajahnya memancarkan damai. "Kami dulu adalah orang-orang yang memecah belah kota ini," katanya. "Tapi kini kami ingin menjadi jembatan. Kami tidak meminta dilupakan, hanya diberi kesempatan untuk berubah." Kata-kata itu disambut tepuk tangan, bahkan dari orang-orang yang dulu memusuhinya. Di antara kerumunan, Haris melihat ayahnya, pria yang dulu mengusirnya dari rumah karena terlalu dekat dengan orang Kristen. Tapi hari itu, sang ayah menangis, lalu maju dan memeluknya. "Kamu benar," katanya pelan, "aku yang buta selama ini." Pelukan itu membuat banyak orang terharu. Hari damai itu menjadi penanda bahwa perubahan bukan hanya mungkin, tapi sedang terjadi. Di tengah semua perubahan itu, Rahman dan beberapa pria mulai tertarik memperdalam iman. Mereka tidak langsung dibaptis, karena mereka ingin benar-benar memahami apa arti mengikut Kristus. Pastor Markus memberikan pelajaran katekisasi secara pribadi bagi mereka yang serius. Setiap malam, mereka duduk di bawah pohon di halaman biara, belajar tentang kasih, pengorbanan, dan pengampunan. Mereka membaca Injil bersama, saling bertanya, dan yang paling penting, saling mendukung. Bulan demi bulan berlalu. Rahman akhirnya dibaptis di sungai kecil di dekat biara. Upacara itu sederhana namun menggetarkan. Ketika ia bangkit dari air, semua yang hadir bertepuk tangan, termasuk beberapa warga Muslim yang kini menjadi sahabatnya. Ia tidak lagi sekadar pria yang bertobat, ia menjadi kesaksian hidup tentang kuasa kasih Tuhan. Haris dan beberapa lainnya menyusul kemudian. Dan ketika mereka kembali ke lembah, mereka membangun kapal kecil di samping batu kesaksian. Tempat itu kini menjadi rumah doa bagi siapa saja, dari agama apapun, yang ingin mencari damai. Hari-hari terus bergulir, dan cahaya yang turun pada malam kelam di biara kini telah menjadi nyala terang yang menyebar ke pelosok kota. Apa yang dulu dimulai dari sebuah percikan pertobatan kini menjelma menjadi gelombang transformasi sosial. Kota kecil itu, yang dulunya dikenal karena ketegangannya, kini jadi sorotan banyak orang dari luar. Media lokal menulis berita dengan tajuk, "Dari kekerasan menjadi kasih." Tapi bagi Rahman dan kawan-kawan, ini bukan tentang sensasi, melainkan tentang misi yang belum selesai. Menjaga api kasih itu tetap menyala. Kapel di lembah, yang dulu merupakan markas kegelapan, kini selalu terbuka untuk siapapun. Setiap malam, ada doa yang dipanjatkan dari bibir-bibir yang dulunya mengutuk dan menghina. Anak-anak bermain di halaman kapel, tanpa takut, tanpa curiga. Di sana mereka belajar saling menerima. Bukan hanya umat Kristen, bahkan beberapa Muslim datang untuk berdoa dalam keheningan. Kapel itu telah menjadi rumah doa lintas batas, bukan karena menyatukan keyakinan, tetapi karena menyatukan hati manusia dalam damai dan kasih. Rahman kini menjadi seorang guru sukarela. Ia mengajar anak-anak membaca, menulis, dan mengenal nilai-nilai kasih. Ia tidak menyisipkan doktrin dalam pelajaran, tapi semua anak tahu, Pak Rahman adalah orang yang pernah gelap dan kini jadi terang. Mereka menghormatinya bukan karena titel, tapi karena teladan. Suster Maria, yang selalu mendukung dari belakang, memandang Rahman seperti anak sendiri. Dalam hatinya,
Ia tahu bahwa Tuhan telah mengangkat seorang Paulus dari tengah-tengah para pembenci, dan membentuknya jadi rasul kasih bagi kampung kecil mereka. Fikri, yang dulu dikenal sebagai penghasut kekerasan, kini membuka warung sederhana di dekat kapel. Di sana, ia menyajikan kopi dan roti sambil mengobrol dengan siapapun yang datang. Tapi warung itu lebih dari sekadar tempat makan. Ia menjadi ruang curhat, tempat berdiskusi, dan bahkan tempat bercerita tentang iman. Fikri tidak pernah mengkhotbahkan ayat. Ia hanya bercerita tentang rasa malu, ampunan, dan kedamaian yang datang ketika ia akhirnya menyerah pada kasih Tuhan. Banyak pria muda yang datang ke warungnya hanya untuk bertanya, "Apa yang membuatmu berubah?" Suster Maria akhirnya menulis surat kepada keuskupan. Dalam suratnya, ia menceritakan secara lengkap tentang apa yang terjadi di biara dan di lembah. Ia menulis bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk melaporkan keajaiban yang sedang berlangsung di tempat itu. Surat itu sampai ke tangan uskup, dan beberapa bulan kemudian, keuskupan mengutus beberapa relawan dan pastor muda untuk belajar langsung di tempat itu. Mereka tidak datang untuk mengatur, tapi untuk belajar, karena di kota kecil itu, mereka menyaksikan Injil hidup dalam tindakan, bukan hanya dalam kata-kata. Suatu hari, saat matahari terbenam di balik perbukitan, Rahman duduk di depan kapel bersama Haris, Fikri, dan Idris. Mereka memandangi langit yang perlahan memerah, mengingat masa lalu mereka yang kelam. "Siapa sangka kita akan seperti ini?" gumam Haris. "Dulu kita mau membakar tempat ini, sekarang kita membangun kapel." Rahman tersenyum dan menjawab, "Tuhan memang tidak pernah kehabisan cara untuk mengubah hati manusia." Mereka terdiam, menikmati damai yang tak bisa dibeli dunia. Malam itu, di kapel, diadakan misa khusus. Bukan misa besar, hanya puluhan orang. Sebagian dari mereka bahkan belum menjadi Kristen secara resmi. Tapi doa yang dipanjatkan malam itu penuh kekuatan. Pastor Markus memimpin dengan suara lembut. Ketika sampai pada bagian tentang pengampunan, banyak yang menangis. Fikri mencium tanah, Rahman menggenggam salib kecil di tangannya. Mereka tidak sedang tampil, mereka sedang bersyukur. Bukan karena hidup mereka jadi sempurna, tapi karena mereka telah diselamatkan dari lubang gelap yang mereka gali sendiri. Usai misa, Suster Maria berdiri di ambang pintu kapel, memandangi bintang-bintang. Ia tahu usianya tak muda lagi, tapi ia merasa tugasnya belum selesai. Ia lalu menatap Rahman dan berkata, "Tuhan tidak pernah terlambat. Dia datang tepat saat kamu dan mereka nyaris hancur." Rahman mengangguk, matanya basah. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar pujian. Itu adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi, dari malam pencobaan, cahaya turun, pertobatan, sampai pembaruan, semuanya adalah karya Tuhan, bukan kekuatan manusia. Dan kini, api itu terus menyala. Dari abu kebencian, Tuhan menyalakan terang pengharapan. Lembah itu, yang dulu dikenal sebagai sarang gelap, kini dikenal sebagai lembah kesaksian. Orang-orang dari desa lain datang untuk melihat. Bukan karena penasaran, tapi karena lapar akan damai. Di sana, mereka tidak hanya mendengar kisah pertobatan, tetapi menyaksikannya langsung, dalam pelukan musuh, dalam doa bersama, dalam pelayanan tanpa pamrih. Kisah Rahman dan kawan-kawan menjadi bukti. Ketika kasih turun tangan, tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada musuh yang tidak bisa jadi saudara. Cerita, pertobatan di ujung kebencian, adalah kisah transformasi luar biasa tentang bagaimana cahaya kasih Kristus menembus ruang tergelap dalam hati manusia. Dari sekelompok pria yang awalnya dipenuhi kebencian dan kekerasan terhadap iman Kristen, mereka mengalami perjumpaan ilahi yang mengubahkan segalanya. Malam penuh teror di sebuah biara berubah menjadi titik balik pertobatan massal ketika Tuhan Yesus sendiri turun tangan, bukan untuk menghakimi, melainkan menyentuh, mengampuni, dan memulihkan. Lewat proses panjang yang penuh air mata, pengakuan dosa, dan pelayanan nyata kepada masyarakat, mereka bukan hanya menebus kesalahan masa lalu, tetapi menjadi jembatan damai bagi dua komunitas yang sempat terpecah. Lembah yang dulu menjadi simbol kebencian kini berubah menjadi lembah kesaksian, tempat kasih, pengampunan, dan persaudaraan sejati tumbuh dari luka terdalam. Ini adalah kisah nyata tentang kuasa pengampunan dan kasih Kristus yang mampu mengubah batu hati menjadi terang yang menyala bagi banyak jiwa.